Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqana minal adam wa asbagha alaina ni'am wa dafa'a annal makariha wan niqam. Khaliqun wa ma siwahu makhluq wa raziqun wa ma siwahu abdum marzuq. Khalaqa fasawwa wa qaddara fahada. Khalaqal qawna fanazzama wa khalaqal insana fakarrama. Wa sannad dina wa azzama wa wada'al baita wa harrama wa anzalal kitaba wa ahkama subhanahu wa azzama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ketua atau Pimpinan Umum Pendidikan Yayasan Riyadul Ulum yang sama-sama kita hormati dan muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, soimin, soimat, hadirin, hadirat, jamaah pengajian rahimakumullahu jami'an. Mari di pagi yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala yang pelungguh bisa hadir untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yakni kita sama-sama thalabul ilmi, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tiang pelunggu sami pada saat ini di bulan Ramadan ini sudah masuk bagian terakhir dari fase yang pertama, yakni bulan rahmat. Ini menunjukkan tidak terasa bahwa begitu cepatnya perputaran waktu niki nggih. Jadi dina terasa terpuasa 10 bulan nih Bun deh. Dan ridap nih kembek niki itu nikmat. Ya, niki satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan selanjutnya bahwa tidak sempurna syukur, pujian-pujian itu tanpa diiringi selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam putaran Ramadan yang 30 hari itu sungguh sering disampaikan oleh guru-guru kita bahwa fase pertama itu adalah rahmat dari tanggal 1 sampai tanggal 10, lekan tanggal 11 sampai tanggal 20 magfirah, dan dari 21 sampai 29 atau 30 itqun minan nar. Niki semua harapan kita, ya, mudah-mudahan dapat kita miliki, dapat kita raih, sehingga bagian ujung terakhir itulah yang menjadi intinya, yakni itqun minan nar, kita bisa dibebaskan daripada api neraka. Menyinggung sedikit tentang rahmat, ya, dalam putaran pertama niki, memang Allah Subhanahu wa taala dan nabinya yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutusnya juga menjadi rahmat, ya. Syariatnya menjadi rahmat,
hukum-hukumnya menjadi rahmat, ketetapan-ketetapannya menjadi rahmat, bahkan seluruh nikmat yang ada itu pun adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendengar dari dua telinga kita ini karena rahmat Allah. Kita bisa melihat dari dua pasang mata ini karena rahmat Allah. Ya. Kita bisa duduk di tempat ini itu pun karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bisa masuk surga pun karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang bagaimana dalam kehidupan ini kita jadikan semua amaliyah kita itu, amal ibadah kita itu menjadi rahmat. Ya. Ucapan-ucapan kita itu supaya dia menjadi rahmat. Ya. Nasihat-nasihat kita itu akan menjadi rahmat yang akan mampu membawa, menghantarkan kita menjadi orang yang mendapat rahmat. Ya. Jadi kalau harta kita supaya dia menjadi rahmat, umur kita supaya dia menjadi rahmat, usaha kita supaya dia jadi rahmat, anak-anak kita supaya dia menjadi rahmat. Begitu pula seorang suami dia menjadi rahmat di tengah-tengah keluarga. Seorang ibu akan menjadi rahmat di bagian keluarga itu. Anak-anak kita yang tumbuh, lahir, besar, dewasa, dan dia bergaul dengan kita, dengan masyarakat, entah itu dalam pemimpin atau jadi pemimpin. Jadi selapukna seandainya terjadi pemimpin yang membawa rahmat, kalau kita menjadi rakyat yang membawa rahmat. Jadi ini terlepas nih. Ya. Apa sebenarnya rahmat itu? Rahmat Allah itu sekecil apapun yang ada pada diri kita itu, maka itu yang mampu menyelamatkan, mampu membebaskan kita daripada api neraka. Ya, contoh mungkin sering saya sampaikan di ibu-ibu nih, ketika seorang ibu ini, karena iluan ibu nih, ibu contohan ke? Jadi niki arak supu inak laik niki ya jaukna marak laik niki gambar arak putu-putu kabin kan kanak bentek kanak kiri kanan niki nih. Seperti itulah dulu ibu ini datang ke rumah Rasulullah. Ya, dia datang. Tapi ketika beliau ibu ini ya datang ke rumah Rasulullah itu terasa hampa karena dia berdaitkan ke Rasulullah. Cuman Siti Aisyah saja lebih. Jadi dia datang ke rumah Rasulullah ingin meminta sesuatu karena kebutuhan anak. Ya. Karena anaknya niki dia merasa lapar, dia merasa haus, sementara seorang ibu tidak punya makanan, tidak punya minuman. Terlalu bikanak teh jok balin Rasulullah. Ya, terlalu ngendeng apakah makanan atau apa sesuatu jadi kebutuhan kita dalam hidup ini. Sampai itu ndik berdaitkan ke Rasulullah. Ya, hanya dia bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Begitu dia mau masuk pintu Rasulullah ini, berdirilah Siti Aisyah. Kan sebeng dengan susah nu lain deh nak. Deh dengan susah butuh sesuatu dengan niki kan lain. Mara entan itu lalu kita butuh biaya kana terus terlalu pita sahabat enggak kepeng kan lain sebang tadi. Nah, seperti itulah gambarannya niki. Ya. Tahu ada pihak sebang deh, sebang susah nu kan. Lamun sebang terlalu belanja nih, di tas niki kepeng bega nih, terus lalu jok mall niki milih kemos-kemos diri ini. Jadi ngenolah
sebang susah senang niki tawah daripada piak ya. Ya. Nah. Jadi dia lihat wajah perempuan ibu niki ruana susah ruana nena. Tentu ditanya oleh Rasulullah niki, Nabi yang pita Rasulullah arak ya, oh ni narak. Apa je arak? Ni kanak-kanak ni narak jangan kakan. Ya, marbasen tita ya. Tapi persilakan duduk. Tokol Rasulullah Siti Aisyah tamu dalam balik. Ya. Dia lihat ini ndak ada. Buka nenu dek narak. Ternyata lek bawa galang Rasulullah niki ada 3 butir kurma sesuai dengan jumlah yang minta ibu dan 2 anak itu. Subhanallah, izin Allah. Itulah rahmat ini. Nah. Lalu Siti Aisyah bengok nak sida sekik kurma ni. Nih kamu sekik, nih kamu sekik. Yang namanya anak, nih bares ben kakan balik kan. Tuh nekakan kurma nih. Nih wayan dia tahan lapah nu, ya. Dia makan. Seorang ibu niki dia lihat si ruan biweh kanak sak bekakanan lapah nih, ya. Ahin kemomotan di nasi kurma niki aparan bahwa ya masih aparan berdui kurma nganu. Nah, dia lihat kan anak niki bui kurma nawa. Terus aniki bui lamun kurma lain niki belian ibu. Ndek marak si kadun tebubukan ane nu. Ndek. Jadi mungkin lain niki buak ndek, buak sebelik-belik buak ngenulah buak kurma lain. Jadi lamun ukuran makin tepesupuk kurma sak belian makin niki ya, mungkin 5 lah ya. 5 jadi sekik kurma lain marak nika ya. Nggih. Nah, akhirnya niki nih nganono buik kurma niki sin kakan si kanak niki dedua. Ye pona tamak kurma niki sinak niki ya. Nganona tamak baru na sepelang tama niki kurma niki tergampung ini mana niki si kanak niki ya. Dia mengatakan ina aku aparana di keman besoh nih marah bahasa enta. Sugulane kurma si wah tamak na setengah niki pona tuik jadi 2 terus nebeng ya niki mana ya kamu setuik pada setuik. Subhanallah. Ya, inilah. Nah, peristiwa ini ya yang dilihat oleh Siti Aisyah ini sampeane tipak Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, arak beruk temui metasida. Jadi seorang ibu yang membawa 2 anaknya untuk minta sedekah. Oh terus ke arak kurma le bawa galang tenu ya beng kepada sekik. Ya. Lagu aneh ya Rasulullah. Apa anehna? Singa nuntan bekangan le anakna. Ya ngumbe. Wah ku beng anak-anakna kurma bui kurma si nekakan si anakna. Neke giliran inak nu. Wah aparan sosopna kurma nu wah setengah tama tegampungin si anakna, teendengin si anakna niki luakna sugulan malik penetui jadi 2 pun nebeng ya. Apa jawab Rasulullah? Anti ma'aha fil jannah bisababi rahima fi ibnataiha. Wahai Siti Aisyah, itulah yang sebenarnya wanita yang akan bersamamu di dalam surga disebabkan rahmat kasih sayang ibu terhadap kedua anaknya. Itu gambaran kecil rahmat Allah Subhanahu wa taala. Antana napiarana berbeng kurma sekik tebelah 2. Puk ne jonjuk anaknya. Dia rela seorang ibu itu ya menahan laparnya demi cintanya kepada anak. Kan marah itulah ya. Lamun tulik makan arak baik kalau aluk cara deriki. Nah, ini baik niki aparan omah ni tebelian ni. Kanang mubarak girang mitan le balik. Ke lamun marak ni entan terjadi ina, terjadi ibu, seorang ayah ya, seorang kepala rumah tangga. Jaminan di surga ini. Meled deh. Ya. Iya
Ya wah niki itulah rahmat Allah ya. Jadi orang yang masuk surga itu dalam konsep hadis niki adalah kecil amal itu tetapi membuka pintu 8 surga itu karena rahmat Allah Subhanahu. Coba dengan kurma terbelah 2, dengan sebab itu ada rasa kasih sayang, maka dijamin ibu itu masuk ke dalam surga. Tidak pantang-pantang, tidak biasa-biasa bersama dengan istri Rasulullah SAW. Coba bayangkan. Ya. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini ya. Ketika kita bisa memberi dengan air, itulah rahmat Allah. Ya. Ketika kita bisa memberikan contoh yang baik, itulah rahmat Allah. Ketika anak-anak mencontoh kebaikan kita, itulah rahmat Allah. Jadi dari nikmat berupa rizki, kehidupan, usaha, umur, apapun namanya, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan timbulnya rasa kasih sayang iki. Jadi rahmat niki adalah kasih sayang Allah. Ya. Marak si beru ngumbi belikna kasih sayang Allah itu tidak bisa diukur, tetapi bisa dicontoh dengan materi yang begitu sedikit, mampu menghapus dosa, mampu memerdekakan kita dari api neraka, dan juga mampu menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kurma dibelah 2, ittaqin nar walau bisyikki tamratin. Pada takut kita pada selaput li api neraka, ngumpin tante takut walaupun korma dibelah 2. Ya, subhanallah. Ndak lai kita ni kena piaran sudah pada pengalaman doang di berut pada merarik ya, sepiring berdua nggih. Sepiring berdua niki. Makin masih di sepiring berdua. Sedulang bersama-sama makin deh. Masya Allah ya. Itulah rahmat Allah ya. Lamun ngenun tanti hidup di rumah tangga niki subhanallah akan mendatangkan kebahagiaan hidup dunia akhirat niki ya. Nah, jadi ini jadi kita kembali bahwasanya fase pertama dari bulan Ramadan niki adalah terakhir niki yang mudah-mudahan kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala niki. Baru yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah, ini penting ya. Penting yaitu adalah fase magfirah ya. Magfirah itu artinya fase ampunan ya. Dengan fase yang kedua niki, mari kita kembali kepada diri kita ya. Kira-kira seminggu yang sudah lewat atau sebulan yang sudah lewat atau setahun yang sudah lewat, banyak hal kekeliruan yang kita lakukan ya. Banyak hal ya, ucapan-ucapan yang kita lakukan yang tidak baik, atau mungkin juga tingkah laku yang tidak baik, ataukah dalam kita ibadah kepada Allah ya. Kadang-kadang kita lalai terhadap waktu sholat ya. Kadang-kadang kita meninggalkan yang penting daripada yang kurang penting, yang akan menyebabkan kita berdosa, menjadi bersalah. Maka fase kedua inilah waktunya kita banyak-banyak istighfar. Kita minta ampun ya. Dari istighfar itu dari kata ghafara yang artinya menutupi, mengampuni ya. Kalau digambarkan oleh anak bijajarin tiang niki, seandainya makin tenulis ya, terus tulisan niki salah ya na tip ek ya. Ya, kita tip ek, tutup dia kesalahan itu sehingga yang jelas yang penggitan adalah tip ek niki ya. Itulah makna istighfar. Kalau kita berkata astagfirullah, lamun basen teita aku ngendeng ampun. Ya Allah ampuni saya. Ya, duduk kita baca istighfar 2 kali, ya Allah ampuni saya. Ya, 2 kali, 3 kali membaca istighfar, marak terkena, ya Allah ampuni saya. Ampuni saya.
ampuni saya. Ong kata seni, ia tersuruh itena dari tanggal 11 niki. Kata-kata ampunilah aku. Lamun bahasa Arabna astagfirullah. Ya, kalau bahasanya kita ya adalah ampuni aku ya Allah. Ya, ampuni aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Terus menerus ya. Jadi istighfar itu adalah permohonan ampun ya, bisa dengan bahasa Arabnya atau dengan bahasa kita. Bahkan bisa jadi lebih menyentuh deh. Lamun terkena ya Allah, ampuni aku deh. Ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Kan selesai sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Astagfirullahalazim lente. Nah, lamun bahasan kita adalah ya Allah engkau Tuhan yang maha besar, ampuni aku. Telu kali terkena ngeno astagfirullahalazim, marak terkena ya Allah engkau yang maha besar, ampuni aku. Nah, kata-kata ini yang kita disuruh untuk fase kedua niki. Ya. Nah, kenapa? Karena istighfar niki, permintaan ampun ini kepada Allah untuk kita itu marantan perintah untuk sholat. Ya, kita membaca istighfar itu adalah seperti perintah Allah untuk kita wajib puasa. Ya, jadi wajib istighfar itu adalah suatu kewajiban ya untuk kita baca atau mohon kepada Allah. Entah itu bizikri, menyebut ya dengan bahasa Arabnya ataupun marak bahasa itu niki ya. Jadi lebih menyentuh niki. Tiang pelung usami bangun sholat tahajud ya, lalu mengangkat tangan, ya Allah ampunilah saya, ampuni kedua orang tuaku, ampunilah ucapanku, ampunilah perkataanku, ampunilah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu lebih menyentuh hati ya. Suatu ucapan permohonan yang kita pahami artinya itulah sebenarnya ya yang disebut dengan sebagai ibadah. Suatu ucapan, perkataan yang mampu menghantarkan kita untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Atau mara istilahnya lamun te aparana mara ite te baca istighfar niki mara ya Allah tutup Nuh, jadi kita tutup dia. Ini dengan ucapan. Ada yang lebih dasar, Ibu. Ya. Niki bukan ditutup dosa kita, tetapi dihapus. Ya. Jadi di atas istighfar itu ada yang lebih tinggi. Yang bisa menghapus bukan bisa menutup. Lamun tertutup niki marak tipek niki tulisannya masih kan? Dia masih tulisannya, cuman dia ditutup. Itulah istighfar. Ya Allah tutupi yang buruk ini, ganti dia dengan yang baik. Tetapi yang lebih dasar dari itu Ibu, yang mampu menghapusnya bukan sekedar menutup, sedekah. Sedekah ini. Jadi sedekah niki adalah dia yang mampu menghapus, bukan menutupi. Istighfar bisa tertutup. Tulis de Malik mangkin wah de tipek, Malik de salah niki ya, Malik tipek ya. Hilang dia ya, tulisannya apa namanya? Ketutup dia, tulisannya masih. Terus Malik gawe te dosa niki, Malik niki apa rana? Tutup si tipek, ngonek-ngonek kan muncul ya nanti. Dia lebih tebal daripada kertas itu. Nah, itulah istighfar. Jadi menutupi marak bahasa kita, ya Allah tutupi kesalahanku itu. Ya, kesalahanku seminggu yang lalu, ya Allah engkau tutupi dia. Ya, dosa salah si gaweku sebulan silai, ya Allah ampuni dia, tutupi dia. Dan seterusnya. Nah, yang lebih dari itu jamaah yang dimuliakan Allah adalah yang bisa menghapus dosa salah teniki adalah sedekah kita. Sedekah itu akan bisa menghapus dosa dan juga akan bisa memberatkan timbangan amal soleh kita. Ya. Berembe nih,
Ya, tante bersedekah ni marak makin ukuran ekonomi tu usaha ente marak niki ya. Rasul tidak memaksa. Allah Subhanahu wa taala tidak memaksakannya. Kalau seperti riwayat tadi seorang ibu ya, itu adalah dia memberi nafkah, memberi makan kepada anaknya jaminan surga, makin ngumbin tante kita bisa mencukupi kebutuhan anak-anak kita. Ya. Jadi adiknya cukup isin berbuka, cukup isin nyaur, itu adalah bagian daripada sedekah yang mampu ya untuk Nabi menghapus, bukan sekedar menutupi tetapi menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, lamun niki jak setip kaduna nih, nggih. Jadi arak sekadu tip untuk menutupi. Lamun untuk menghapus niki adalah stip itu ya. Jadi dia hilang tulisannya, dia hilang bentuknya, itu adalah sedekah kita. Apa bentuk sedekah itu? Rasul mengatakan setiap perkataan baik sedekah. Ya, setiap ucapan baik sedekah. Ya. Ini apa tu berjunjuk doang. Ini berjunjuk nih. Nih bagian apa amplop nih jauh-jauh tu aparan bank jauh tu tidak. Tapi apa? Kullu kalimatin thayyibah. Setiap ucapan yang baik yang kita ucapkan untuk anak-anak kita, manggil suami kita, ya. Kan niki semuanya niki sedekah, ya. Apalagi likulli tasbihatin, setiap ucapan tasbih, ya. Ini istimewanya. Setiap Allah itulah sedekah. Yang apa? Yang mampu menghapus dosa. Kita selesai dari sholat, baca tahmid, alhamdulillah, menghapus dosa. Baca Allahu Akbar selesai daripada sholat adalah sedekah, menghapus dosa. Ya, kita baca la ilaha illallah setelah kita sholat, zikir, ya, membaca la ilaha illallah itu adalah penghapus dosa. Jadi setiap kebaikan yang keluar dari ucapan kita, ya, atau setiap langkah untuk menuju satu kebaikan, itulah sedekah. Jadi tidak dipandang bahwa mara ite aparan pang te bersedekah nilai sedekah nu isi kepeng di mara makin pada pulang berlomba-lomba terus pada ujungnya bagus ya, itu bagian daripada cara sedekah. Tetapi ketika kita tidak mampu ya, maka setiap kebaikan ibu, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Nah, terlebih sedekah itu juga ini gambaran daripada dosa kecil ataupun dosa besar. Yang namanya sedekah itu penghapus daripada kesalahan-kesalahan. Dulu pernah ya terjadi di Bani Israel niki. Ya, di Bani Israel ada seorang abid. Orang yang abid niki orang yang ahli ibadah, kuat ibadah. Sepanjang hari dia ibadah kepada Allah. Di siang hari, malam hari dia ibadah kepada Allah. Itu pun ibadahnya itu ndek nerame marak niki. Iktazala li ibadatillah, ya bilina kampungna. Bilina desa niki tu ton ibadah di tengah gawah. Subhanallah. Seorang abid ini ya. Berapa tahun? Siti nasana. 60 tahun niki tinggalan kampung kan lamun umat lain niki beli-belu nih. Lamun umur 60 tahun niki wayana balik gitu. Nih. Ya, buru-buru na balik lamun umuran 60 tahun lain kaum Bani Israel itu ya. Nah, lamun itu mungkin ya Al-Mukarram berapa mungkin? Ya. 60 lah, buru na balik marah niki ukuran balik ya. Lamun lain subhanallah. Dia ibadah i'tazala li ibadatillah sitina sana. Dia terus ibadah di tengah gawah niki ya. Supuk waktu tatongan niki sangu si keluarga karena dia masih berunak anak, berunak tayak balik niki ya. Karena dia ingin menjadi hamba Allah yang soleh, maka dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan kampungnya, ibadah di supuk gawah niki. Kadang li supuk waktu niki lamun terlambat tujuan sangu ya, maka dia apa yang bisa dimakan dari buah
Kalau misalnya tidak ada buah-buahan yang bisa dia makan, apa dedaunan-dedaunan itu yang bisa dimakan, itu yang dia makan. Lamun terlambat terjauh ya. Nah, pas niki 60 tahun ya, dari bersemedi dulu ya, ada namanya bersemedi. Kalau nabi kita namanya tahanus ya, menghilangkan diri dari keramaian ya. Nah, niki pun adalah budaya dulu Ibu. Makanya pelunggu sami ya, kalau mau bersemedi bisa di rumah Ibu. Jadi, berhalwat. Mungkin marah niki sida berdua sejadah sekik kan, marah niki sejadah ya. Sejadah. Tono tahun marak niki lek bucun Bali dan niki di kamar niki. Iya wah tahun niki berhalwat. Arak tasbih li itu, arak Al-Qur'an li itu ya. Jadi ndak ada anak kita yang main-main di sana, ndak ada cucu kita yang main-main di sana. Khusus tempat yang sedikit itu kita untuk berhalwat. Ya. Jadi berhalwat di dalam Bali ya, bagi kita yang pelunggusan niki ya. Nah, jadi niki 60 tahun wahli tengah gawah ya, dia pulang. Li perjalanan niki diuji oleh Allah. Ya. Dengan apa? Dipertemukan dengan wanita yang sangat cantik. Kanak niki beruna tayak balik. Apa cara lain nih? Kebimbian deh. Ya, iya cara itu. Kebimbian mencari gerong niki, genit-genit diri. ya, dari aran ya niki. Nah, jadi tengah perjalanan niki ya, bertemu dengan seorang wanita yang begitu anggun, begitu cantik, begitu mempesona. Farawadatu hatta qadha hajatu minha. Dia lawan bicara, dia rayu perempuan itu, tapi terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, yakni perzinahan. Ya, terjadi perzinahan. Jadi, sak nina milih, sak mama milih, sak mama gagah, sak nina ingas, dia mau sama-sama mau, terjadilah perzinahan. Tetapi tidak lama dari itu, ya, sadarlah niki sak mama niki, ya, panadima alama fa'alah, ya, dia menyesali apa yang dia lakukan. Dia menyesali maksiat yang dia lakukan, ya. Dia menyesali dosa yang dia lakukan itu. Hatta ugmiya alai, sampai nepalang. Ya, sampai nepalang niki. Menyesali satu perbuatan dosa itu, ya. Nah, setelah beberapa hari niki ini, sejam 2 jam palang niki. Ya, berhari-hari dia pingsan, menyesali dosa itu. Lalu dia sadar. Waktu sadar niki, iya tuh merasa lapah, ya, lapah. Akhirnya niki dia bawa tas, karena beberapa hari sebelum dia pulang niki, tatongan ya niki sangusi keluarganya. Tersisalah 2 biji daripada roti. Ya, jadi makanan dulu itu khasnya roti, ya. Karena paling cepat itu dibuat roti dengan apa namanya? Dengan gandum, ya. Jadi ya niki ngenone sadar ya bahwa dia napiarana niki pernah melakukan perbuatan zina, kemudian terbangun dari apa namanya pingsannya niki, dia merasa lapar. Nah, ingat niki bahwa ia jauh 2 roti niki. Ngenone napiarana buka roti niki, ya, yang satu niki faja'a sa'ilun ja'iun. Tiba-tiba datang seseorang yang minta. Ya, pengemis datang. Jadi ruti siwah nebuka niki kance karin seki niki burung nekakan sedekahana. Dia rela ya untuk apa namanya demi kenyangnya orang yang minta ini, dan dia rela mati. Ia mati kelapahan. Ya, dia mau bekakanan karena apa? Karena dia kasih sayang terhadap yang pengemis tersebut. Ya, begitu dia meninggal dunia, ya dalam keadaan lapar, dalam keadaan napiaran menyesal, di sanalah datang malaikat. Ya, untuk apa? Menimbang amal ibadahnya itu.
Begitu dia datang malaikat menimbang amalnya si 60 tahun niki, tertimbang isi dosa maksiatnya sekali niki, ternyata dosanya sak sekali niki beratan. Isi ibadahnya sak 60 tahun. Wajib temen neraka. Tapi malaikat berkata, oh ini belum ditimbang nih. Apa memang tertimbang? Sedekahnya nih. Jadi begitu ditimbang sedekahnya dengan 2 butir atau 2 ruti niki, tepesupuk kanci ibadahnya sak 60 tahun niki, ia pun beratan. Ya, pahalanya dengan 2 ruti niki. Paghfiralahu, maka dengan sebab itu dia dapat ampunan Allah, dan dengan sebab bersedekah si 2 ruti niki ia bau tamasur surga. Subhanallah. Kumbekna ia terhapus dosa salah. Ya. Tidak ditutupi tetapi dihapus dengan sedekahnya itu. Dosa zina niki telang disebabkan dengan sedekah yang dia lakukan itu. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah. Itulah ampunan Allah. Ya, sekecil apapun amal soleh niki, dia akan mendatangkan kebaikan. Ya, zikir kita dengan ucapan subhanallah mendatangkan kebaikan, menghapus dosa, menjadi sedekah. Ya, kita baca alhamdulillah mendatangkan kebaikan. Nikmat-nikmat Allah lekan masih di dalam rahim sampai kita usia, ya, kita kembali kepada Allah. Dengan ucapan itu kita sudah bersyukur kepada Allah. Dengan bacaan Allahu Akbar, bahwa semua nikmat Allah yang ada pada diri kita, tidak ada nikmat yang kecil pada hakikatnya itu. Selapuk dah nikmat Allah niki beli doang. Ya. Jadi oleh karena itu, ya, nama dan contohkan, ya, dengan bisa bergeraknya jari-jari kita niki beribu fungsi. Ya, beribu fungsi. Dengan jari-jari ini kita bisa megang, ya. Jemaah lamun dia tahu sih dia biasa bermotor, lamun wah dia tahu bergam ni tahu dengan gas. Ndi je bau tengah gas ini ki bau cetek kaparan gas, bau kita bikin ayo apa namanya masakan dengan tangan kita ini semua banyak ini ki fungsinya. Jadi lamun teinang manfaat lekan bisa bergerak niki, nikmat Allah tidak bisa diukur, la ta'ud wa la tuhsa. Tidak bisa dihitung dan tidak bisa diukur nikmat itu yang ada pada telapak tangan kita yang bisa bergerak ini. Belum ditambah lagi dengan siku yang bisa, ya. Dengan ini kita bisa apa namanya? Mengangkat sesuatu, memegang sesuatu, membuang sesuatu, ya, dengan gerakan-gerakan ini. Ya, subhanallah. Coba makin lemah nintau bergerak. Berembentan jak nyidut ngelor. Ya, mangan ti lagi. Deh, wah dia tahu melengkok. Jadi dengan gerakan ini nikmat, deh. Makanya oleh karena itu tidak ada nikmat Allah yang kecil, semuanya besar, ya. Semuanya itu memberi manfaat bagi kehidupan kita di dunia ini. Nah, jadi itulah istighfar dengan sedekah niki. Kalau istighfar akan tertutuplah kita punya dosa-dosa. Kalau dengan sedekah itu adalah akan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi sebaliknya, lamun dengan niki ndek milih ucap istighfar, dia tidak mau minta ampun kepada Allah, ini artinya pertama, dia tidak mau masuk surga. Ya. Orang yang tidak mau baca istighfar, tidak mau mohon ampun kepada Allah, dia tidak pernah berdoa supaya dosanya ditutupi, ilaman aba katanya. Itulah orang-orang yang enggan. Siapa yang enggan masuk surga itu? Orang-orang yang enggan untuk membaca istighfar itu. Makanya mari kita perbanyak istighfar kita dengan ucapan astagfirullahaladzim, ya, atau marabasan titi, ya Allah ampunilah saya. Lebih-lebih kita mohonkan kedua orang tua kita, ya, sebagai napiarana imbal balik terhadap kemuliaan orang tua kita, ya, yang sudah membimbing kita, mendidik kita, merawat kita, membesarkan kita. Maka Allah sebagai tanda syukur kita yang sudah membimbing kita itu, kita mohonkan dia ampun.
Ya, dosa-dosa kedua orang tua kita. Jadi inilah di bulan ini untuk kita berdoa kepada Allah dengan istighfar untuk diri kita, untuk keluarga kita atau kedua orang tua kita niki. Kita disuruh ya untuk minta. Jadi dulu ada satu riwayat Ibu ya. Seorang hamba ini ya, dia mengatakan ya Rabbi anna laki hadza, ya Rabbi anna laki hadza, dia bilang ya, ya Tuhanku, ya Tuhanku, kenapa saya berada di tempat yang begitu mulia? Kenapa saya ini ada di tempat yang lebih tinggi daripada teman-teman saya? Sementara sholat saya dulu hanya sederhana, puasa saya hanya sederhana, bacaan Al-Quran saya sederhana. Anna laki hadza katanya. Membelakan kemuliaan derajat si mulia ini. Maka Allah memberi jawaban, bi istighfari waladika laka, wahai seorang ayah, seorang bapak, aku angkat derajatmu ke tempat yang tinggi melebihi daripada teman-temanmu karena kamu punya anak yang senantiasa mohonkan kamu ampun. Engkau punya anak ya. Dengan sebab anakmu yang terus-menerus senantiasa memohonkan engkau ampun, maka dengan sebab itu engkau memiliki derajat yang lebih tinggi daripada teman-teman kalian walaupun ibadahmu dulu sederhana. Ya. Jadi oleh karena niki ya, istighfar niki tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk orang tua kita. Terlebih istighfar kita tunjukkan juga kepada setiap orang muslim dan muslimah niki ya. Kita mohonkan dia ampun. Nah, jadi kalau manusia niki, tiang pelunggu sami niki tidak mau baca istighfar, enggan membaca istighfar, otomatis pintu rezeki niki gin tertutup. Ya. Jadi ndek napa sekadar ampunan kita tidak dapat, tetapi pintu rezeki itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang enggan membaca istighfar. Ya, saya ulangi, orang yang enggan membaca istighfar akan ditutup pintu rezekinya itu. Akan ditutup pintu rahmat itu, akan ditutup pintu maghfirah itu, bahkan bisa jadi dia akan ditutup untuknya pintu surga. Ya, kalau mereka tidak mau membaca istighfar, ya. Mungkin sering saya sampaikan juga nih ya. Jadi istighfar ini salah satu cara ya yang sangat mulia untuk mendapatkan kemuliaan hidup dunia akhirat. Kalau dulu mungkin pernah ya yang sampaikan di zaman Nabi Nuh niki ya. Di zaman Nabi Nuh niki pernah terjadi kekeringan ya. Bukan kekeringan apa namanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 40 tahun tidak pernah turun hujan. Petang dah setahun. Habasallahu anhumul matar arba'ina sana. Ya. Langit itu tidak pernah menurunkan hujan selama 40 tahun. Wa aqama arhama nisaihim, dan perempuan-perempuan tidak ada yang melahirkan selama 40 tahun. Karena rahimnya kering. Ya. Terus wa ahlakatil mawasihim wa zuruihim. Ya. Ruan kekayonan niki lulun kayu depite seki ijo hidup di nara. Demite bebek manuk sampai jaran di nara selapun mati kumbena di nara isi nenginam. Pada saat itulah kaum Nabi Nuh ini berencana datang kepada Nabi Nuh untuk mengeluhkan ya, menyampaikan tentang apa, wah di narak binatang hidup, di narak lulun kayu hidup, mata air sudah kering ya, selapun niki ye lalu na aduan tipak Nabi Nuh kepada kaumnya niki. Lalu dia sampaikan, wahai Nuh, coba engkau lihat sekarang itu ya, di bukit itu engkau cari satu pohon yang hidup tidak ada. Di kampung yang dikatakan kaya dengan ternak itu sudah satu pun tidak ada binatang yang hidup. Mata air yang begitu banyak yang kau lihat di sana dia subur mengalirkan air, tapi sekarang sudah tidak ada. Apa yang aku lakukan katanya? Ya. Seki tersuruh si Nabi Nuh niki. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Oh, kamu angkat Nabi Nuh berarti di nara aparan wah mata air di nara ngelek, di nara mancar, di nara ruan lulun kayu, di nara hidup, di nara hidup. Ruan binatang di nara hidup. Dengan nina dan nina di nara wah nganak selama petang dan setahun ke nintan. Di bekabi nak. Di ngana aparan di nini ngana karena di bekabi di. Iya di milih ngana karena rahimnya kering. Ya. Jadi dia kering niki. Jadi neka apa ginku gawe? Satu perintah Nabi Nuh niki, faqultu astaghfiru rabbakum, kalian banyak-banyak istighfar kepada Tuhan. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Kalau engkau istighfar, ya baca ampunan, minta ampun kepada Allah pagi, siang, malam. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Langit itu rindu ingin menurunkan kepadamu hujan. Yursilis samaa 'alaikum midra wa yumdidkum bi anwalin wa banin. Lamun wah pada istighfar, maka rahim perempuan yang 40 tahun tidak melahirkan itu akan menjadi subur kembali dan akan melahirkan putra-putri yang banyak. Ya. Wa yaj'alkum jannatin wa yaj'alakum anhara. Kebon-kebon siwah kering akan tumbuh hijau kembali, akan melahirkan buah yang bisa kamu nikmati. Wa anharo, mata air sungai yang sudah kering akan datang mengalir lagi dengan sebab kalian minta ampun kepada Allah. Niki istighfar. Ya, dia mendatangkan kemurahan Allah. Allah sangat senang lamun temuni kena ya Allah ampuni aku. Allah sangat gembira kalau tiang pulung usami di pega hari mengatakan ya Allah ampuni aku. Allah sangat gembira kalau tiang pulung usami mohon kepada Allah dengan ucapan ya Allah tutupi dosaku hari ini, dosaku seminggu yang lalu, dosaku sebulan yang lalu, dosaku setahun yang lalu ya Allah. Allah sangat gembira. Tidak hanya dosa kita diampuni, tetapi Allah akan mendatangkan rizki demi kemaslahatan, demi keuntungan kita, demi untuk kemolahan dalam hidup di dunia niki dengan sebab kita istighfar. Nggih? Jadi istighfar artinya ya Allah endang aku ngendang ampun, tutupi dosaku ya Allah. Itu maknanya. Itu ucapan yang disenangi oleh Allah. Ya, seberapa besar dosa yang kita lakukan, Allah ya akan mengampuni. Ya, seberapa banyak maksiat ya, kemudian kesalahan yang kita lakukan. Tapi kita sadari Allah, banyak dosa yang hamba lakukan, maka ampunilah aku. Allah sangat gembira ketika tiang sadar, ketika kita kembali kepada jalan yang benar dengan ingat kepada Allah, ia dengan ucapan istighfar. Sangat gembiralah Allah Subhanahu wa taala. Leitet yang perlu sami terlebih kita mohon di bulan Ramadan ini ucapan astagfirullahaladzim. Jadi mbe yakni kita baca astagfirullahaladzim atau ya Allah ampuni dosaku atau ya Allah tutupi kesalahanku, silakan dengan bahasa kita atau mungkin arah bahasa lain misalnya kadun terus bermakna ngenu ya. Nah, jadi ini kilah istighfar jamaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ya di bulan yang fase kedua niki kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin harap diskusian. Ya. Ngantok niki ya. Jadi maranikan deh. Mudah-mudahan deh. Jadi bermanfaat itu yang perlu sami niki ya. Jadi pertama mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi rahmat Allah dan kebaikan yang kita lakukan sebagai bentuk bahwa Allah akan mengampuni kesalahan kita. Mari kita munajat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngiring belum.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li shaimin wa li shaimat fi hadzal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna mimman shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahum ma taqaddama min dzambi wa ja'alna mimman qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya yang tunaswa sebaliknya. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.